FM Merkuri, sahabat dan perjalanan lintas kota di edisi Kamis 14 November 2024 ini hadir di perbincangan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community. Sahabat, selama kurang lebih 1 jam perbincangan ini bisa Anda ikuti baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Karena untuk di website Anda bisa menyaksikan secara langsung di visual radio ya, selain secara analog tentunya di perjalanan lintas kota ini, sahabat. Dan perbincangan Business Talk ini tentunya bisa juga Anda sharing ataupun juga bergabung nantinya di 562-6696 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Karena di episode kali ini, sahabat, kita akan membahas terkait dengan ngejar passion itu gak harus keluar dari comfort zone ya. Inspirasi bisnis makeup artist atau MUA bersama dengan founder @Fitri Makeup Artist, yaitu Mbak Fitri Handayani, sarjana hubungan internasional yang akhirnya terjun jadi makeup artist. Betul. Kita bicara dulu kenapa milih istilahnya untuk menjadi makeup artist. Apa sih yang melatar belakangi Mbak Fitri dari sarjana hubungan internasional gitu ya. Kalau kemarin seminggu yang lalu kita di Rumah UMKM juga ada narasumber malah lulusan Universitas Teknik ya. Oh. Malah jadi MUA. Nah, ini kenapa MUA semenarik itukah untuk jadi sebuah bisnis yang dijalankan? Atau seperti apa Mbak Fitri? Kalau saya pribadi ya Kak ya, meskipun waktu itu kuliahnya di HI, tapi alhamdulillah tuh aktifnya banyak di non akademik. Oh, okay. Dan waktu itu masih aktif di dunia modeling, terus alhamdulillah pernah ikut salah satu ajang bakat di kampus Trans 7. Oh iya oke. Okay. Nah di situ kayak akhirnya belajar tuh make up, sering make up, terus mau tapping nge-MC juga make up gitu kan. Dan alhamdulillah lulus dari HI ini kemarin, pekerjaan aku tuh di bidangnya juga bidang MC dan juga content creator yang dimana di depan kamera terus, akhirnya make up terus Kak di situ. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh gitu ya, iya, sahabat, latar belakangnya karena melihat kok ini menarik sebagai jalur bisnis gitu ya. Nah kalau bicara tentang prospek bisnis ini kan karena judulnya adalah inspirasi bisnis makeup artist. Prospeknya untuk makeup artist di kota Surabaya ya, kita tidak bicara internasional dulu gitu ya. Di kota Surabaya semenarik apa? Jawabannya adalah menarik sekali. Oh iya. Karena, menariknya gimana? Kalau ini untuk benar-benar yang harus fokus dan benar-benar ditingkatin terus Kak, karena emang awalnya tuh kelihatan kayak babat alas banget. Kita beli case-nya paling murah 600.000, bedak perintilan juga yang produk-produk lokal juga udah mulai ratusan ribu ya kan. Tapi kemudian kalau udah dijalanin, rasa itu nggak kerasa karena per orang bisa yang pemula nih 350.000 per orang. Kalau sehari 5 kan satu klien ya. Kalau sehari 5 berapa gitu, belum transport fee-nya. Terus kalau aku pribadi dari beberapa teman-teman MUA lainnya, kita itu bakal menaikkan harga setelah kita ambil kelas lagi nih Kak. Jadi ambil kelas dari MUA yang sudah tersertifikasi, misalnya ada Thailand Wedding, ada International Wedding, ada Japanese Wedding. Terus nanti setelah kursus itu biasanya dinaikin 100.000 lagi karena untuk jasa skillnya gitu Kak. Iya. Jadi ya banyak dari MUA yang udah aku kenal itu ada yang sampai 1 kali make upin orang 40 juta. Itu make up wedding gitu. Full gitu ya biasanya gitu ya. Makanya ada beberapa MUA yang udah ternama Kak, dia cuma ambil 2 bride sehari karena sehari aja udah 50 jutaan. Ya, apalagi kalau jaraknya dari satu venue ke venue yang lain tuh cukup makan waktu ya. Nah, ini modal awal. Kalau kita bicara tentang modal awal sebagai MUA, kadang orang MUA itu kan nggak pakai modal. Tapi kan belum banyak orang yang tahu. Sebenarnya kan ini perintilan yang tadi disebutkan itu kan juga modal. Belum kita harus punya tempat backup untuk lampunya, apanya itu harus properkah untuk di awal-awal atau sambil jalan deh. Tapi yang harus dipunyai di awal tuh apa saja? Kalau di awal tuh yang wajib
dimiliki ya pertama Kak, itu lampu. Lampu, karena kondisi makeup kadang ada kamarnya yang redup, ada kamarnya yang mungkin cahaya mataharinya nggak masuk gitu. Tapi lampunya juga nggak harus mahal. Ada beberapa lampu bisa cari di toko online gitu. Itu tuh harganya mulai dari 100 ribuan, 300 ribuan. Terus nanti bisa upgrade ke lampu yang kayak gini nih, softbox, atau mungkin lampu yang 2 berdiri gini Kak, buat di studionya kalau nanti udah ada. Jadi semuanya bertahap. Ada yang case-nya tuh mulai dari bawa, alhamdulillah sih ada beberapa yang aku lihat teman-teman nih bawa bekas dari kotak pensilnya masing-masing Kak, dimasukin. Terus nanti dia mulai bawanya pakai tas belanjaan biasa. Terus nanti baru ditata, baru lampunya diberdiriin di sini, di make upin. Lama-lama kan udah ada ketemu misal 10 klien, dari harga itu kan dari misalnya nih harga jasanya dia 250 untuk awal ya. Nanti per orang aku nabung deh 100 ribu gitu. Jadi misalnya udah 10 orang kan udah 100 kali 10 kan lumayan Kak. Itu bisa dapat satu lampu yang profesional kayak gitu. Semuanya sebenarnya bisa dilakukan secara bertahap, nggak harus langsung proper gitu ya. Betul. Semuanya bisa dilakukan karena bergantung dari klien. Karena kalau bicara tentang MUA kan skill ya, semakin betul. semakin sering dandanin orang itu hasilnya juga akan semakin baik. Atau seperti apa kalau menurut Mbak Fitri berkaitan dengan ini untuk skill ini harus terus diasah, seperti apa Mbak? Kalau saya pribadi ya kayak kita tuh nggak cuman menjual hasilnya ya kayak, tapi servisnya juga Kak. Ada beberapa yang bakal kita pelajari dari course-course tertentu. Misalnya nih kalau pingin fokus di bidang makeup Jawa misalnya nih, kita kan nggak bisa ya misalnya aku belajar MUA dari basic tiba-tiba langsung megang paes. Itu kan dipertanyakan nanti ini gambarnya pakai pensil apa nggak tahu. Sedangkan paes pun ada di beberapa makeup Jawa itu kayak ada standar tertentunya, harus ada pakemnya. Terus makeup Jawa juga ada yang harus puasa dan segala macam. Itu kan bisa dipelajari dari kelas tertentu. Beda sama tiba-tiba MUA Thailand, MUA makeup Jawa nih tiba-tiba mau yang ke style Thailand, tapi kan complexionnya berbeda. Di sana juga mereka nggak pakai paes, terus matanya lebih gimana. Terus nanti beda lagi makeup Korea yang jauh lebih tipis lagi mungkin. Jadi di situ sih Kak challenge-nya. Gimana di awal jadi MUA harus tahu looks apa yang disukain, yang nanti bisa diadaptasikan dan diimplementasikan ke depannya. Supaya Anda sebagai MUA ini punya spesialis gitu ya. Seperti apa spesialisnya Korean style mungkin, yaitu diperdalam sambil nanti juga tetap memperbanyak ilmu di yang lainnya. Nah kalau kita bicara tentang produk juga, produk lokal sekarang kan nggak kalah, tapi tidak dipungkiri juga produk luar itu kan kualitasnya juga luar biasa. Nah gimana kalau Mbak Fitri menyiasati? Apakah itu diperbandingkan dengan harganya, penggunaan produknya, atau seperti apa? Kalau berbicara tentang produk ya Kak, kita kadang lebih ke cocok nggak sama hasil look kita. Kadang ada beberapa produk internasional meskipun dia harganya ratusan juta, tapi kalau misalnya look yang di-achieve itu tidak seperti itu, bakal nggak cocok. Jadi kadang ada beberapa MUA yang dia ambil misalnya nih complexionsnya untuk base makeup kulit kering, dia ambil skincare-nya nggak bisa skincare Indonesia karena mungkin skincare Indonesia diperuntukkan untuk kulit yang di cuaca yang lembab, sedangkan ada yang kering banget, mau nggak mau ambil yang dermatologisnya udah dari Korea, dari Paris kayak gitu. Jadi memang bergantung kulit dari si klien. Nah ini apakah juga harus dipersiapkan segalanya untuk kulit kering ini semuanya, atau seperti apa saat kita akan melakukan makeup, atau kita ketemu dulu dengan si klien ini sebelum di hari H untuk melakukan makeup Mbak? Nah ini Kak, kalau misalnya di ilmu MUA, alhamdulillah kita tuh udah dari awal, misalnya dari kelas basic itu sudah di pelajaran pertama adalah mengenal jenis kulit. Yang pertama concernnya adalah kalau misalnya berjerawat nanti di conceal pakai warna apa, terus kalau kulit kering harus di seperti apa, apakah perlu pakai sheet mask tambahan atau enggak kayak gitu. Terus
kalau misalnya untuk preparing kayak gitu sih, ada beberapa MUA yang kalau misalnya nih kulitnya tertentu nih menghindari kayak terlalu berkeringat mungkin, atau yang mungkin gampang banget alergi, itu bisa dilakukan free test atau tes makeup sebelumnya. Kadang ada beberapa yang free, ada yang dikenakan seharga makeup reguler misalnya kayak gitu. Itu karena memang untuk momen besar gitu ya. Itu kan juga perlu untuk setahun sekali seumur hidup. Ya, itu biasanya momen besar seperti itu. Nah, kalau kita bicara memulai atau memiliki bisnis makeup artist, ini kan nggak jauh juga berkaitan dengan promosi. Promosi seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Fitri supaya kan kalau orang bilang tuh mengatakan nggak kenal maka nggak sayang. Nggak cantol, nggak kecantol, nggak pakai jasanya gitu ya. Bagaimana memperkenalkan MUA, karena kan tadi prospeknya cukup luar biasa, tapi kan di luar sana MUA juga banyak gitu ya dengan beragam stylenya. Seperti apa Mbak Fitri mempromosikan diri sebagai MUA ini? Waktu itu saya pernah ikut kelas makeup artist, content creator Kak. Jadi content creator as makeup artist. Jadi karena sekarang orang-orang apa-apa lihatnya di sosial media gitu kan ya Kak ya. Jadi ada tips-tipsnya lagi nih Kak. Jadi kalau misalnya untuk promosi ya bisa dari mouth to mouth. Kayak kita kasih, misalnya ada temen, biasanya aku waktu menjadi MUA awal di tahun 2022an itu sering ngasih ini, nawarin gratis, nanti bayarin GoFoodnya aja atau itunya aja gitu ya. Gitu. Bayarin makan deh. Ya. Iya, jajanin aja ntar gitu, gampang, nggak usah gitu. Oh ya udah, jadi mereka datang jadi bridesmaids atau among tamu katakanlah ya. Terus dari situ kayak repeat order orang kan, dan goalsnya kita adalah ketika dia nge-story, story itu kadang di tag kayak gitu. Itu pertama, satu step yang bisa dicoba untuk MUA pemula. Terus kedua adalah bikin konten sesuai dengan target market. Misalnya nih anak-anak SMA mau wisuda, mereka pasti nggak cari cuman before after aja, tapi tutorial. Meskipun mereka tidak melihat atau mencontoh tutorialnya itu, tapi mereka kayak, ini orang stepnya oke nih, ini skincare-nya oke nih, ini produk yang pakai oke gitu, cocok nih matanya sama kayak aku gitu. Mudah dan gampang ditiru gitu ya. Meskipun mereka tidak akan meniru, mindsetnya mereka akan kayak, orang ini kalau bikin tutorial oke ya gitu, aku pesan gitu. Terus misalnya target marketnya bride, ya sering bikin portofolio bride, terus nanti sekarang ada fitur untuk mengiklankan Kak. Diiklankan. Terus kadang orang juga nggak ngelihatnya profil MUA-nya, tapi kadang ngelihat profil hairstylistnya gitu. Kita bisa kayak bikin koneksi sama hairstylist yang udah ternama atau hijab stylist ternama, terus kita bikin kolaborasi, nyewa muse, terus nanti postingannya tuh di collab jadi berapa, tadi orang ngeliat, wah ini makeupnya oke nih gitu. Kadang soalnya ada beberapa orang yang udah follow hijab stylist atau hairstylistnya tapi belum follow MUA-nya, jadi dia tahu dari situ. Atau kadang misalnya ada klien, kalau misalnya hasilnya fotonya yang menurut kita oke dari segi cahaya, segi makeupnya juga nggak perlu di retouch, tuh kita izin Kak, boleh update dan kita collab nggak gitu. Itu kebantu banget. Itu sebenarnya kalau bicara tentang promosi hampir sama dengan bisnis yang lain gitu ya. Tapi memang akan lebih intens karena ini berhubungan dengan jasa. Jadi hasil akhir itu juga menentukan ya. Oh, akan repeat order kah kembali atau akan coba ini bagus nih ya. Atau memang dimulai dari teman-teman atau orang-orang terdekat terlebih dahulu gitu ya. Nggak usah muluk-muluk karena prospeknya juga cukup luar biasa kalau bicara tentang MUA. Ini di kota Surabaya saja gitu ya, atau sekitarnya juga. Wah Kak, sekarang mulai soalnya intertwine sekarang Kak, saling berketertaikan. Soalnya ada beberapa, misalnya guru lama saya yang di Jakarta, kalau ada job di Surabaya dan nggak bisa, dikasihnya ke saya gitu. Jadi kayak gitu. Interconnection ya. sangat berkaitan satu sama lain gitu. Berarti memang si MUA ini selain mengembangkan skillnya dengan mengikuti pelatihan juga membangun networking ya. Betul. Itu juga menjadi sangat penting. Atau bergabung dengan asosiasi, kalau menurut Mbak Fitri itu juga jadi sangat penting nggak? Kalau asosiasi sih penting sih menurut saya Kak. Kalau misalnya sekarang kan banyak ada asosiasi Prias ini, ada Prias Jawa, ada Prias juga ini. Terus kadang kita juga suka kumpul sama teman-teman MUA yang
oh ini kemarin ikut workshopnya yang makeup Thailand, bikin grup gitu. Terus nanti ada job kalau misalnya kita nggak bisa, kita ngasih ke dia karena looknya agak mirip kayak gitu. Atau memang grup itu dibutuhkan saat kita mendapatkan job untuk wedding, keluarganya itu kan butuh di makeup juga. Iya, betul, itu biasanya betul. Itu pasti butuh gitu ya. Aku sering ada salah satu sahabat aku yang udah jadi MUA juga Kak. Dia lagi dengerin nih, namanya Naila. Nah dia tuh kita tuh sering banget kayak kamu ngejob nggak tanggal segini? Enggak gitu. Ayo sama aku. Terus nanti tiba-tiba dia ngejob di perusahaan ini. Kak ini ada photoshoot ini, ayo gitu. Jadi kita benar-benar yang kayak gitu sih Kak. Ngebangun networking is a must. Itu jadi hal yang menarik, makanya temennya dia itu ya yang jadi inspirasi tadi dikatakan gitu, sampai harus keluar di perusahaan yang enak, nyaman ya. Iya, berapa digit itu Kak ya sebulan tapi ya. karena memang menyenangkan itu jadi MUA, jadi ini jadi ladang bisnis lah buat Mbak Fitri juga teman-teman MUA lain. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, sahabat tetap stay tune di perbincangan Business Talk bersama dengan Elangga Business Community. Sahabat masih di perbincangan Business Talk bersama dengan Elangga Business Community. Sahabat bersama dengan Mbak Fitri Handayani, sarjana hubungan internasional yang memiliki bisnis dan beliau merupakan founder dari @fitri Makeup Artist. Karena kita sedang membahas berkaitan dengan ngejar passion itu nggak harus keluar dari comfort zone ya, inspirasi bisnis makeup artist. Tadi di awal dikatakan bahwa ini masih sangat-sangat menyajikan dan prospeknya juga luar biasa kalau di kota Surabaya. Kita lihat saja banyak kampus. Kalau ini untuk backup wisuda sudah berapa gitu ya sahabat. Kemudian untuk pernikahan atau event-event dan lain sebagainya. Ini masih sangat prospek kalau bicara tentang makeup artist ini. Dibilang gampang-gampang susah gak sih Mbak Fitri? Karena kan ini berkaitan juga dengan skill. Gak semua orang kan bisa memiliki taste atau skill gambar alis saja. Gak semua orang bisa gambar alis. Iya betul. Itu kalau menurut Mbak Fitri apa yang harus dipersiapkan oleh si makeup artist ini untuk menjadi seorang yang profesional tentunya? Apa yang harus? Yang pertama nih Kak, pastikan kalau MUA itu benar-benar passion kamu. Karena ya kayak kakak tadi bilang, gambar alis itu nggak gampang, mengenali kulit itu nggak gampang, dan cari produk yang cocok atau ngabisin uang untuk nyoba beli bedak A ke B ke C untuk cocok apa nggak ke klien itu juga nggak gampang. Dengan kita mencintai hal itu sebelum kita melakukan pekerjaan, nanti ke depannya kalau kita mau ambil kursus yang kayak gimana, mau produk kayak gimana, ketemu klien yang sesusah apa, kita akan ngejalanin dengan fun dan kita akan kemotivasi untuk belajar terus gitu. Ada teman aku tuh yang alhamdulillah keluar dari pekerjaannya itu dan kemudian menjadi MUA. Dia tuh bener-bener tipikal perempuan yang haus banget sama ilmu Kak. Tiap ada MUA dari luar negeri yang datang yang sesuai sama looks-nya dia pasti ikut. Padahal itu wah nggak tahu itu merogoh kocek berapa gitu kan. Tapi karena itu passion, karena dia cinta sama hal itu, dia rela nabung. Gimana caranya ngebut untuk dapat berapa klien sebulan demi satu kelas gitu. Karena itu juga kebahagiaan ya, kebahagiaan yang menghasilkan cuan. Jadi tipsnya adalah ya udah, pertama cintain, kedua learning is fun setelah itu pasti gitu. Jadi harus mau belajar, karena kalau bicara tentang makeup kan trennya pasti ada perubahan, pergeseran. Betul, gitu ya. Mulai dari artis lurus yang tahun 80-an itu kan lurus banget. Garis gitu ya. Garis kayak Marilyn Monroe ya. Habis itu mulai bikin nih yang gini arch gini. Ada isinya, mulai mulai ngeblok dulu kotak. Terus sekarang jadi yang alis yang ya rambutnya apa adanya gitu. Iya, yang supernatural. Iya, kalau bisa kayak ini gambar nggak gitu. Itu yang sekarang menjadi tren lah. Kalau kita bicara tren lagi make up, kalau menurut Mbak Fitri, sekarang sudah mendekati 2025. Apakah trennya itu masih akan ke Korean style? Apa masih doji juga akan masuk? Atau ini kan sudah banyak ragamnya. Western mungkin sudah sedikit tergeser berkaitan dengan si Asia ini. Asia ada Thailand, ada betul. China, ada Korea, ada Jepang. Seperti apa untuk tren make up? Kalau untuk tren yang aku lagi lihat, yang lagi in banget itu Thailand Kak. Tapi ya itu balik lagi target market Kak.
Ya. Karena aku beberapa lihat MUA yang keren-keren nih, mereka sukses dengan style mereka masing-masing. Kayak Kak Bubah. Ya. Dia kan bener-bener yang western dengan betul. chic on point gitu kan. Sedangkan kita lihat lagi nanti ada yang namanya Kak Cherry Jessica itu. Makeupnya cantik, menik-menik, tapi natural gitu, kayak yang dipakai sama artis siapa ya waktu itu. Yang menikah tapi kayak oh ini kulit aku sehat nih gitu. Terus ada lagi yang kayak Kak Marlin yang flawless, yang emang kelihatan make up, alisnya kelihatan tegas kayak gitu. Karena yang pertama itu adalah tahu look yang kita sukain. Ada juga beberapa MUA yang awalnya nih pakem Jawa Kak. Ya. Terus kemudian ada Thailand masuk, Korea masuk. Akhirnya mereka pakem Jawa emang makeupnya, tapi kompleksinya setipis Korea, matanya setajam Thailand gitu. Tapi tetap ada ininya apa namanya, paes, pakai tradisional kayak gitu. Jadi memang disesuaikan juga ya seperti apa gitu ya trennya. Tapi kalau itu semuanya masih, kalau bicara tentang tren semuanya ya jadi kalau terus-terusan ngejar gitu ya. tren kita akan exhausted nggak sih Kak? Iya, Makanya iya. gimana cara ngejar passion tanpa keluar comfort zone sih? Nah itu seperti apa, itu kan Anda spesialisasinya pengen seperti apa, Anda Iya. look up-nya siapa gitu. Kalau untuk Mbak Fitri look up-nya siapa nih untuk MUA-nya kiblatnya kemana gitu? Aku sekarang mengkiblatkan diri sama MUA dari Thailand Kak. Namanya itu Kosin. Itu cantik banget hasil makeupnya menurut saya. Apa yang membedakan dengan makeup Thailand dan juga Koreansa, kan kayak makeup no makeup gitu kan, yang jadi ciri khasnya. Kalau Doyun itu matanya yang jadi Matanya yang jadi pop out poinnya gitu gitu ya. ya. Tapi kalau untuk Thailand apa ini yang khasnya dia dari Thailand? Dia itu complexionnya kelihatan setipis tisu padahal tidak Kak. Emang kompleks aja gitu. Terus untuk kayak kita bilang apa ya ini, kontur. Kalau Western kan konturnya gelap gitu Iya. kan, kayak kelihatan langsung Tirus banget kurus gitu ya, gitu iya. kan. Nah kalau Thailand itu mengecilkan tapi warnanya itu warm, jadi kayak bener-bener oh ini kulit aku nih gitu. Dan bisa dibilang lebih clean tapi tidak se-clean Korea, jadi tetap tegas gitu kan. Oh oke. Jadi dia di tengah-tengah antara Western dan juga Korea gitu ya. Iya, betul, Kak. Tidak terlalu makeup no makeup, masih kelihatan seperti makeup tapi tidak setajam Western. Jadi matanya itu tajam Kak. Iya, iya, Cuman iya. bersih gitu. Iya iya. Ini pakai highlighter ya, lebih Iya, banyaknya banyak ya. highlight. Waktu Highlighter aku ya? kursus itu sampai ternyata sebelum tahap foundation itu dikasihin highlight dulu di mukanya, baru tutup foundation, jadi shine-nya kelihatan. Gitu. Shine like a Tapi bright. iya, tapi ternyata tidak friendly untuk kulit aku sendiri. Oh, iya, Karena iya. untuk beberapa kulit yang udah berminyak dari alam Ya. tercipta kita gitu ya, apalagi yang untuk ada jerawat beberapa gitu, kalau dikasih seperti itu makin kelihatan. Nah itu makanya tipsnya adalah belajar. Ya itu akan wajib untuk melakukan upgrade skill kalau bicara tentang makeup artist, karena kan orang atau klien itu punya kontur wajah yang mungkin tidak semulus artis gitu ya, tapi saya pengen yang kayak gitu. Nah itu menjelaskannya seperti apa Mbak Fitri, bahwa kan itu tidak bisa untuk ditutup ya kan, mungkin bekas cacar atau apa gitu, itu seperti apa kalau Mbak Fitri menjelaskan? Itu kan juga tricky ya. Cara edukasi ya untuk biasanya sih sering aku nge-share di Instagram aku Kak. Misalnya ada beberapa, kadang kalau misalnya mau edukasinya tapi kan nggak semua klien mau mukanya di post ya. Ya. Jadi kadang kita nyari muse yang kulitnya sesuai. Kadang ada yang musim berjerawat gitu, Ya. kita bikin konten kayak gimana sih cara nutupin jerawat. Dan di hasil akhir kelihatan kalau misalnya emang makeup itu tidak bisa menutupi tekstur. Jadi Ya. untuk achieve makeup yang oke adalah menyehatkan kulit dulu sebelum hari. Makanya kita ngikutin advice-nya orang-orang zaman dulu nih, sebelum menikah jangan terlalu banyak makan yang macam-macam, Betul. kurangin garam, Istirahat terus yang cukup. kalau bisa
pamper ourselves gitu kan. Harus kadang ada beberapa yang melakukan treatment jauh-jauh hari dari atas hingga bawah gitu ya. Karena biasanya. menciptakan kanvas itu kan. Oh oke. Itu menjadi hal yang penting gitu ya. Kalau kulit kita sudah sehat, ya makeupnya akan terlihat flawless gitu ya. Berbeda lagi kalau saya sudah kurang tidur, mata pada ini, pengennya flawless. Ya jadi PR ya memang bisa, tapi effort luar biasa gitu ya. Dan pokoknya semakin kita berusaha mengcover itu makin kelihatan biasanya Kak. Karena kadang nggak usah nih katakanlah bawah matanya kurang tidur kan pasti ada kerutan banget tuh. Kalau misalnya kitanya enggak rajin untuk menghidrasi dari awal sebelum make up, pas make up itu yang kering makin dikasih bedak itu pasti makin kelihatan kan. Kayak istilahnya tangan kita dikasih bedak, pasti garis-garisnya kelihatan kayak gitu. Nah, kalau menghadapi klien ini kan sangat beragam. Ini kan betul. butuh ilmu kesabaran juga. Ya kan? Butuh ilmu menghadapi beragam orang gitu ya. Ini Mbak Fitri beruntung karena sebagai orang yang ada di lingkungan entertainment lah ya, karena sebagai MC, sebagai ini, itu kan sudah belajar menghadapi banyak orang. Tipsnya bagaimana untuk teman-teman ini yang sudah dia introvert tapi dia suka sekali dengan make up, hasilnya luar biasa, oke gitu. Tapi untuk ini kan butuh untuk ketemu orang supaya bisa berkembang gitu ya. Nah kadang ini ada rasa ketakutan, kliennya puas nggak ya dengan hasilnya? Betul, itu seperti apa tuh Mbak Fitri? Satu, sebelum berangkat persiapin mental dulu Kak, doa. Aku yang benar-benar harus dikuatin banget doanya. Terus kayak aku pokoknya sebelum berangkat itu aku selalu berdoa semoga hari ini kliennya baik, semoga hari ini berjalan lancar, nggak ada kurangnya suatu apapun. Terus kalau misalnya nanti ada klien yang kayak gitu, ya kita harus benar-benar fake our smile, do our best, dan benar-benar yang kayak mohon maaf ibu, ini untuk lipatan di smile lines nggak bisa kami tutupin dengan sempurna ya bu, karena nanti ketika tersenyum pasti nanti akan cracky, tapi kita akan usahakan supaya tidak terlihat seterlihat ibu biasanya kayak gitu. Jadi benar-benar sebelum memulai kita kan ngeliat tuh kadang kondisinya ibu untuk flagnya nanti akan saya tutupi, tapi bagian sini complexionnya akan lebih tebal, nggak apa-apa ya bu ya gitu. Jadi ketika klien udah kita omongin dari awal, itu mereka pasti ada kan oke, gitu. Karena dibiasakan untuk berkomunikasi ya. Gitu ya, dijelaskan. Apapun. Jangan hanya pokoknya ini terus nanti pasti kliennya banyaknya kayak lah kok gini mbak, lah kok gini gitu, karena tak ada komunikasi. Kalau misalnya dari awal kayak ibu mohon maaf ya nanti saya pegang kepalanya ya bu gitu, ibu mohon maaf ya, jadi kayak lebih banyak mohon maaf itu nggak apa-apa. Pernah menghadapi klien yang banyak mau nggak? Ya kan, karena sudah gini, aku mau kayak gini, aku mau yang kayak gini, padahal di awal saat kesepakatan pengennya yang kayak gini, kita sudah kasih lihat gitu ya. Tapi kayak gini deh, tapi kayak gini, gimana? Pernah nggak? Pernah Kak. Bahkan sampai misalnya nih ini acara biasa aja untuk wisuda, aku sampai dikirimin mood board, kayak bener-bener mau photoshoot prewed Kak. Jadi mood board dari bentuk hijabnya dia mau kayak gimana, terus bener-bener ambil foto alis dan ini dari MUA lain, kayak Kak request ini ya, alisnya harus seperti ini. Ya udah, ya karena aku tipikal yang kayak ya udahlah nggak apa-apa, yang kayak Kak mohon maaf ini untuk alis style saya nggak bisa yang kayak gini Kak, nanti tapi saya usahakan untuk mirip seperti ini, nggak apa-apa ya Kak ya gitu. Oh ya nggak apa-apa Kak gitu. Yang penting komunikasi dulu ya. Dan meluluhkan nggak, kayak sering-sering dipuji aja kliennya. Itu jadi karena kan saat makeup pasti mereka bilang boleh ngeliat kaca nggak sih? Boleh ngeliat ini nggak sih? Iya gitu, kan kaca biasanya aku di depan itu Kak, sambil makeup kadang maju lagi. Gimana Kak? Ada yang kurang Kak gitu. Jadi always ngomong, diucapin. Tapi memang harus kuat mental ya Mbak Fitri. Iya Kak. Pernah itu ada jadi hal yang utama ya kalau jadi makeup artist ya. Bisa aja karena aku tuh tipikalnya yang ambivert sekarang Kak. Jadi ada dalam diriku yang introvert sedikit betul. Gitu kan. Jadi setelah misalnya make up ketemu orang seneng, orang yang happy, baik gitu, nanti seharian aku happy banget. Karena make upnya kan subuh ya. Habis itu pulang capek tidur, bangun itu happy. Tapi kalau misalnya ketemu klien yang kayak tadi itu bisa jadi langsung
ngurung diri di kamar, meluk anak, mama tadi sedih, kliennya gini gitu. Jadi ya udah, namanya kerjaan Ya. pasti ada lah. Cuman dilihat dari ini see the bright side aja. Ketika kita bekerja seperti ini, kita Ya, ngikutin sesuai passion, betul. mau nggak mau ada sedikit resikonya ya, Ya. seperti tadi. Karena kan semua pekerjaan itu pasti ada resiko ya. Kalau jadi MUA ya resikonya karena berhubungan langsung ya dengan klien, itu yang feedbacknya one on akan one langsung malah ya kayak. Feedbacknya akan langsung gitu ya di muka ya kan. Karena kan ngomongannya langsung di muka gitu ya. Itu yang harus juga dipersiapkan. Karena kita bicara tentang bisnis ya mental yang pertama yang harus dipersiapkan. Ini pertanyaan dari Mbak Mita. Apakah ada kesulitan tersendiri saat make upin kulit eksotik? Bagi tipsnya dong Kak. Nggak ada Kak, karena aku tuh malah suka banget kalau ketemu sama kulit yang eksotis. Dan kebiasaannya nih orang-orang Indonesia kadang mereka nggak kayak apa ya, nggak embrace eksotisme Ya, mereka gitu loh. Karena di kita itu putih adalah cantik. Nah, Ya. tapi ketika dapet aku tuh lebih merasa terbebani ketika kulit eksotis mereka minta diputihin 1 tingkat atau 2 tingkat gitu kan. Itu kan pasti PR-nya lebih banyak lagi karena Ya, harus pakai betul. lotion di Karena badan kan kalau tidak takutnya berhijab. jadi abu-abu. Iya betul. Tapi ada kok Kak bisa dicerahin Ya. sesuai undertone-nya. Cuman lebih enak kalau seperti kulitnya itu Kak. Nah tipsnya kalau untuk kakak yang ini Kakak Mitanya MUA atau Mungkin untuk makeup sendiri makeup kali sendiri ya. ya. Itu cari complexionnya, swatchnya di pipi sini ke leher gini Kak. Dari pipi tarik garis lurus ke leher, buat tahu dari sini sama sini match apa enggak gitu. Terus kalau bisa cari bahan yang tidak terlalu oksidasi, karena kalau misalnya oksidasi bisa jadi kulitnya kurang, jadi kayak apa ya, nggak bright gitu rasanya, kayak Tebel banget gitu ya. oksidasi itu warnanya menghitam gitu Kak. Oh iya. Karena iya. terkena oksigen Awal gitu. itu akan kelihatan cerah banget ya, tapi Kayak kalau kulitnya sudah dia. terpapar udara itu akan Nah itu bisa kalau misalnya kan kita nggak bisa menjamin tuh complexionnya bakal oksidasi apa enggak. Jadi kita cari concealer yang 1 tingkat dari warna itu buat di bagian sini, bawah mata, hidung, jidat sini sama sini Kak. Terus nanti di blend jadi highlight. Jadi center of the face itu warnanya cerah, sininya nanti akan jadi konturnya gitu. Nah itu juga berhubungan dengan pemilihan foundation nggak sih? Itu yang utama. Kadang ada beberapa yang bilang kalau untuk kulit eksotis itu harus diperhatikan penggunaan foundation. Kalau concealer kan misalnya dia hanya untuk kalau di tulisan di tip X lah ya, di beberapa spotnya gitu ya untuk concealer. Foundation yang utama atau pemilihan concealer juga? Atau tone-nya harus sama antara foundation dan juga concealernya ini atau gimana? Semuanya penting sih Kak. Yang kalau untuk MUA pemula nih, kalau misalnya kayak aduh budgetnya kok kurang ya kalau harus beli betul. kompleks gini. Yang paling penting adalah beli satu foundation yang paling cerah dengan undertone kuning dan undertone cool, warm and cool. Nanti kalau misalnya ada dapet klien yang kulitnya cerah tapi netral, bisa dicampurin keduanya gitu. Terus nanti yang paling gelap juga ada beberapa foundation yang gelap tapi gelapnya itu ke arah dingin. Dingin itu katakanlah kalau dia pakai baju warna ungu, warna biru yang dingin itu lebih oke daripada pakai warna merah seperti ini. Kan ada orang yang gelap tapi kalau dia pakai baju warna oranye jadi cantik banget itu Kak. Betul. Nah itu berarti warm. Jadi aku selalu dulu awalnya 2 foundation warna paling cerah 2 tone itu, terus yang tengah juga 2 tone itu, dan paling gelap 2 tone itu. Nanti kalau misalnya ketemu kulit yang tengah-tengah antara nggak terlalu gelap tapi dikatakan cerah juga enggak, dia biasanya medium warnanya. Berarti kita campur nih yang paling cerah sama ini gitu. Itu jadi tipsnya gitu ya, sahabat ya. Untuk tidak hanya penggunaan pribadi, mungkin untuk yang ingin jadi MUA pemula itu juga bisa dilakukan ya, apa yang harus dimiliki di awal gitu ya, itu jadi pilihan juga. Nanti kalau misalnya belajar di akademi biasanya Kak, kalau yang basic itu kita juga akan diajari wheel of color, jadi lingkaran warna itu Kak. Jadi untuk misalnya nge-cancel warna bawah mata ini kelihatannya kan coklat tapi ternyata ungu, jadi nge-cancelnya warnanya
peach gitu. Nah, kalau misalnya ada beberapa kulit yang uniknya, aku waktu itu pernah ada dapat klien warna kulitnya itu cenderung ada hint hijaunya Kak. Oh. Olive, dan itu salah satu kulit yang apa ya, bisa dibilang langka karena kebanyakan warnanya Indonesia ini adalah sawo matang, sawo matang warm. Kalau olive itu ada hijaunya itu kan sedikit memberikan warna kuning tapi kehijauan dan nggak semua foundation ada gitu. Jadi cara mainnya itu kita nyiapin ada yang namanya pigmen, warna pigmen itu kan nanti kita campur gitu. Supaya paling tidak bisa memberikan efek cerah gitu ya. Karena kalau kulit yang olive tuh kalau misalnya dipakein netral bisa nggak cocok, dipakein warm kok jadinya puyeh, tapi kalau dipakein cool dia jadi abu-abu gitu. Karena kan makeup kan intinya adalah membuat Anda semakin flawless dengan kulit yang ada. Kalau kulit sehat itu akan lebih bagus lagi penggunaan makeup. Ini ada pertanyaan dari Bu Debbie. Ada pengalaman menarik nggak sih Mbak yang tidak terlupakan saat menangani klien-klien? Yang tidak terlupakan ada Kak, waktu ini prewedding ke Bromo waktu itu. Ini pengalamannya agak horor sih. Masa waktu itu dibisikin Kak sama jin Kak, karena waktu itu aku sholat. Itu yang paling tidak terlupakan. itu tidak terlupakan karena tidak terlihat gitu ya. Iya, itu satu sih. Terus yang paling nggak terlupakan lagi itu ketika ada klien ya Kak ya, ini ibunya itu udah jadi langganan gitu Kak, karena sering misalnya ada event undang, terus nanti kemudian jadi anaknya juga, jadi keponakannya juga, jadi sepupunya itu. Akhirnya wah, ini I'm terjalin part of family. Akhirnya. Iya, dan bahkan waktu itu kayak ada ulang tahun anaknya itu saya diundang. Jadi wow, menyenangkan ya gitu. Jadi kan hal-hal yang tidak terduga karena kita jualannya adalah jasa gitu jasa, ya. Kepuasan orang itu kan jadi hal yang utama. Sampai kedekatannya dibangunnya seperti itu. Dari ibunya, kemudian anaknya, sepupunya, keluarga besarnya, sampai acara ulang tahun anaknya juga diundang. Karena gitu katakanlah MUA ini beda sama pekerjaan yang lainnya ya, kayak MUA, hairstylist, hairdo. Itu kita tuh kerja langsung masuk ke kamar. Iya. Dan itu adalah tempat paling private kehidupan mereka. Jadi mau nggak mau dalam 2 jam kita melaksanakan pekerjaan, kita tuh udah kelihatan kayak kerasa ini orang kayak temen deket gitu ya. Ya gitu. Bahkan ketika tahu kalau klien udah pergi nih, klien yang wisuda nih, udah pada kerja ke A, ke B, ke C gitu. Ada klien aku yang udah kerja di Kaltim Kak. Itu kadang masih ngechat, "Covid, ya ampun, keren banget ya. Alhamdulillah udah kayak gini gitu." Jadi kayak wah, kita bisa se-intimate ini ya sama klien gitu. Menjalin kedekatan itu yang terpenting ya, karena kepuasan, lagi-lagi kepuasan dari klien itu yang jadi utama kalau kita bicara tentang bisnis jasa. Betul. Apalagi MUA ini ya. Tetap stay tune sahabat di perbincangan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community, karena kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu ya. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community. Karena kita sedang ngobrol berkaitan dengan ngejar passion, itu nggak harus keluar dari comfort zone. Inspirasi bisnis makeup artis bersama dengan Mbak Fitri Handayani, sarjana hubungan internasional dan founder @Fitri Makeup Artist. Tadi di jeda iklan saya menanyakan, kalau bicara tentang makeup, ini kan anak-anak SMP Surabaya sudah mulai bermake up karena mereka istilahnya dengan mudahnya mendapatkan informasi di sosial media, apa trennya apa, mereka coba sendiri. Itu kalau menurut Mbak Fitri akan lebih baik diarahkankah atau seperti apa? Karena kan ini sebenarnya hal yang positif gitu. Seperti apa Mbak Fitri? Kalau menurut saya waktu itu pernah ngeliat ada cuplikan dari YouTube salah satu psikolog ternama di Indonesia. Ibu siapa ya, lupa namanya. Dia tuh bilang ada yang mitos bilang kalau anak sudah make up itu nanti dia akan dewasa lebih dini. Padahal enggak. Gimana diarahkan, diinformasikan lebih baik. Kita kan sebagai orang tua, apalagi saya juga udah mulai alhamdulillah perjalanan sebagai orang tua, mulai belajar nih kandungan apa aja yang oke untuk kulit anak. Itu yang paling penting. Karena emang sih orang dulu takut anak mulai make up itu nanti tua lebih cepat karena beberapa bahan kimia kalau dipakai di kulit, bahkan kita nggak anak-anak aja
kalau misalnya katakanlah ada foundation dengan bahan apa gitu kan bisa kulit lebih cenderung kering, menarik hidrasi dari kulit gitu. Jadi kalau untuk anak ada, alhamdulillah sekarang ada beberapa produk yang dirilis kids friendly dan itu ada di produk lokal juga Kak. Jadi dia bikin series untuk produk anak-anak, itu bisa kita fasilitasi gitu. Difasilitasinya adalah anak dilihat pakai produk yang apa, karena kan dilihat juga bahannya. Kalau bahannya air atau bahannya aman itu boleh saja, karena itu kan kreativitas ya. Kan kalau kita bicara tentang make up ini kan kreativitas, seni gitu ya. Jadi salah satu skill yang bisa juga diasah untuk anak-anak ini. Karena kan sekarang semakin mudah ya, MUA ya. Tutorial banyak anak kecil kadang ngelihat HP mamanya terus lihat tutorial di YouTube. Terus ambil produk mamanya dipakein gitu. Itu jadi hal yang positif sebenarnya, tinggal orang tua mengarahkan saja. Nah, Mbak Fitri, rencana ke depan ya, karena ini tinggal beberapa menit lagi, rencana ke depan berkaitan dengan @Fitri Makeup Artist ini apa? Seperti apa Mbak Fitri menghadapinya nantinya? Menghadapinya ya kayak satu, pastinya membentuk diri untuk selalu haus ilmu, selalu cari tahu apa yang kira-kira kurang dari hasil make up, terus kira-kira apa yang harus diperbaiki lagi. Terus kemarin nih goalsnya kan untuk beli lampu dulu, terus habis itu beli koper makeup. Sekarang insya Allah goalsnya bikin studio sendiri. Bismillah, doain ya Kak ya, semoga Bismillah, Bismillah, Bismillah. Tapi ya emang long way to go banget, tapi ya insya Allah Bismillah. Itu memang tahapan yang biasa dihadapi oleh MUAK harus, karena kan step by stepnya kan harus diikuti gitu ya. Mungkin yang kecil dulu, tapi koper makeup menjadi hal yang penting karena semakin banyak jobnya, supaya nggak ribet untuk nata lagi. Nanti betul. Ringkes lagi, ditata lagi di tempat yang lain. Itu takes time kan ya. Iya, betul. Jadi itu memudahkan, itu sudah terwujud. Sekarang pengen punya studio makeup. Studio makeup ini untuk orang makeup aja atau untuk orang yang pengen belajar juga? Nah ini Kak, kemarin ada beberapa klien yang misalnya tes make up nih Kak, dan kadang mereka tuh tes, klienku tuh kemarin ada yang dari Kota Pandaan, ada yang dari Pasuruan, ada yang harus datang ke rumah gitu kan. Jadi kalau kadang sungkan juga kalau misalnya harus kamar tamu dibongkar lagi jadi studio, terus nanti diberesin lagi. Jadi kayak ya insya Allah lah gitu. Alhamdulillah juga ini udah mulai ada murid nanti aku Kak untuk self make up masihan, karena masih deg-degan juga untuk yang professional makeup kan. Jadi mulai dari self make up dulu. Dan kalau misalnya sekarang sewa studio tuh cukup juga lumayan loh Kak hasil. Makanya sekarang kalau nggak jadi MUA, orang buka studio make up. Karena MUA banyak banget. Betul. Dan kita pasti butuh tempat untuk bikin porto. Ya itu jadi hal yang penting ya, portofolio untuk penyedia jasa make up ini gitu ya, jadi hal yang penting. Itu rencana ke depannya. Kemudian kalau untuk masyarakat atau sahabat-sahabat Mercury yang pengen tahu misalnya portfolio dari Mbak Fitri ini bisa dilihat di mana atau menghubunginya lewat bisa apa gitu. Seperti apa nih Mbak Fitri? Bisa langsung cek di Instagram kita, ada @Fitri Makeup Artist pakai V. Dan menghubunginya nanti ada nomor tertera di situ. Pokoknya dilihat saja di Instagramnya, gitu ya. Itu akan lihat hasil-hasilnya seperti apa. Kalau tertarik, di situ ada link bio-nya. Gitu ya. Betul. Itu bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat Mercury, bisa dicek ya. Terakhir, sebagai closing statement, Mbak Fitri Handayani, untuk sahabat-sahabat Mercury, apa yang ingin disampaikan di Business Talk kali ini? Bayangin hidup itu adalah sebuah tangga dengan anak tangga yang kecil-kecil daripada tangga dengan langkah yang besar. Karena kalau misalnya tangga dengan jarak yang besar, big step, itu kita bakal susah untuk ngeraih ke depannya. Tapi kalau kecil-kecil, pasti akan lebih cepat untuk sampai ke atas. And that's life, dan semoga kita akan selalu berprogres menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Nah, itu
Ya, sahabat. Terima kasih Mbak Fitri Handayani. Nggak harus menggapai dengan langkah besar, langkah kecil nggak apa-apa asal konsisten dan terus mau belajar dengan hal yang ada, ya, sahabat. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di perbincangan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community, dan untuk Anda yang tertinggal Anda bisa menyaksikan kembali ya, sahabat, perbincangan ini di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Dan saya harus menutup perbincangan kali ini di perbincangan lintas kota. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.